Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Puspita dari kelas 10 AKKL 3. Di sini saya akan menjelaskan pengertian administrasi secara umum yang saya ketahui. Pengertian administrasi adalah suatu bentuk usaha dan aktivitas yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar dapat mencapai target atau tujuan organisasi. Jadi, boleh dibilang bahwa administrasi punya peranan yang sangat krusial dalam semua aktivitas sebuah organisasi. Selain itu, pengertian administrasi secara sempit dapat diartikan sebagai bentuk yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan sederhana, ketik-mengetik, dan kegiatan lain yang sifatnya teknis ketata usaha. Sedangkan pengertian administrasi secara luas adalah semua proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencapai target dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Ada beberapa unsur penting yang wajib ada di sebuah bidang bisnis. Menurut Delianggi, ada 8 unsur yang harus ada. 1. Organisasi. Dalam hal ini, organisasi merupakan tempat di mana kegiatan administrasi dilakukan. Dalam bisnis, orang-orang yang bekerja di dalamnya akan dihimpun menjadi sebuah wadah. 2. Manajemen. Manajemen merupakan alat utama dalam pelaksanaan administrasi. Ada pengatur, penggerak, manajer, dan tenaga operasional. Dalam manajemen ini masih dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu top manajemen, middle manajemen, dan lower manajemen atau mandor. 3. Komunikasi. Administrasi juga mengatur pola komunikasi antara departemen yang ada di dalam suatu organisasi, misalnya melalui surat atau warta. Sangat penting untuk mengetahui dan memperjelas informasi yang beredar sehingga terjalin komunikasi yang baik antara pihak manajemen, klien, dan administrator itu sendiri. 4. Kepegawaian. Ini berkaitan dengan penggunaan tenaga kerja. Dalam administrasi ada proses yang saling berhubungan, yaitu penerimaan, penempatan, pendayagunaan, dan pemberhentian kerja. 5. Keuangan. Ini berkaitan dengan pembiayaan kontrak kerjasama mulai dari cara memperoleh dana hingga pertanggungjawabannya, misalnya administrasi penjualan, pembelian kontrak atau sewa, serta sumber dana. 6. Perbekalan. Berhubungan dengan pengadaan barang, penyimpanan, dan penyingkiran. Pihak administrasi akan menyisir mana barang yang dibutuhkan untuk kegiatan kerja dan mana barang yang tidak dibutuhkan untuk kegiatan kerja. 7. Tata usaha. Kegiatan tata usaha meliputi aktivitas pencatatan, penyimpanan, dan pengiriman dokumen atau data. Unsur tata usaha sangat penting dalam administrasi karena dapat menjadi sumber informasi bagi organisasi dalam mengambil keputusan. 8. Hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat atau public relation merupakan suatu usaha dalam menjalin hubungan baik dengan konsumen atau klien. Administrasi akan menciptakan peraturan bagaimana berhubungan dengan masyarakat, terutama konsumen. Ciri-ciri administrasi. Di dalam kegiatan administrasi, ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri yang mudah dikenali. Di antaranya adalah administrasi memiliki tujuan yang jelas. Di dalam administrasi terdapat kelompok manusia yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Administrasi selalu berhubungan dengan kegiatan kerjasama. Di dalam administrasi terdapat usaha atau proses kerja. Kegiatan di dalam administrasi selalu terdapat kepemimpinan, bimbingan, dan pengawasan. Administrasi dalam organisasi. 1. Perencanaan atau planning. Planning adalah kegiatan perencana yang membutuhkan sebuah aktivitas administrasi, mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, hingga penyusunan perencanaan. 2. Penyusunan atau organizing. Organizing adalah kegiatan menyusun dan membangun komunikasi kerja antara anggota-anggota dalam organisasi sehingga akan tercapai suatu kesatuan
untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang ketiga, koordinasi atau coordinating. Coordinating merupakan sebagian dari fungsi manajemen yang melakukan sejumlah aktivitas agar berjalan dengan baik dengan menjauhi terjadinya suatu kekacauan, bentrok, kekosongan. Aktivitas yang dilaksanakan dengan menghubungkan, menyatukan, dan menyesuaikan suatu pekerjaan bawahan yang sehingga terdapat kerjasama yang terencana dalam suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan organisasi. 4. Laporan reporting. Reporting adalah aktivitas penyampaian perkembangan atau hasil dari suatu kegiatan dengan membuat dan memberikan laporan dari tugas dan fungsi para pejabat yang lebih tinggi, baik lisan ataupun tulisan, untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan tugas para anggota organisasi. 5. Penyusunan anggaran, budgeting. Budgeting adalah aktivitas perencanaan dan pengelolaan keuangan atau anggaran dalam organisasi yang dilakukan secara berkesinambungan. 6. Penempatan, staffing. Staffing adalah kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam sebuah organisasi, mulai dari perekrutan tenaga kerja, pengembangan, pelengkapan di dalam organisasi tersebut. 7. Pengarahan atau directing. Pengarahan atau bimbingan adalah aktivitas berinteraksi dengan anggota organisasi dalam bentuk memberi bimbingan, saran, perintah-perintah agar tugas dijalankan dengan baik guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan kegiatan administrasi itu dilakukan yaitu: 1. Menyusun program usaha. Setiap orang organisasi membutuhkan informasi dan data sebagai acuan dalam menyusun program kerja unggulan. Informasi dan data ini dapat diperoleh dari aktivitas administrasi. Itulah alasannya mengapa proses administrasi harus dilakukan secara sistematis agar informasi dan data yang dibutuhkan dapat ditemukan dengan mudah. 2. Mengevaluasi kegiatan organisasi. Sistem administrasi yang baik akan membantu organisasi untuk melihat berbagai informasi dan data. Melalui informasi dan data tersebut, maka selanjutnya organisasi dapat melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang dilakukan. 3. Aktivitas administrasi. Kegiatan administrasi ini meliputi banyak hal, sehingga pelaksananya harus dilakukan secara teratur dan sistematis. Dengan adanya administrasi yang baik, maka organisasi atau perusahaan dapat memantau apa, bagaimana, kapan, di mana, dan mengapa sebuah kegiatan dilakukan. 4. Memastikan keamanan kegiatan usaha. Setiap organisasi atau perusahaan membutuhkan kepastian keamanan dalam melakukan kegiatan usahanya. Oleh sebab itu, setiap organisasi membutuhkan administrasi yang baik untuk memantau setiap aktivitas, baik dari dalam maupun dari luar. Dengan adanya proses administrasi, maka setiap aktivitas dan transaksi akan tercatat secara jelas dan terperinci. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.